Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Iwan Sepriadi dalam program Anyus Jabar. Kita akan menanyakan kira-kira sebetulnya apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sudah hadir di samping saya dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Siti Aisyah SKM atau Ibu Ai. Selamat pagi, Bu Ai. Selamat pagi. Oke, yang kedua ini ada Ibu Etna Fatmini SKM MKes, sama juga dari Mutu Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau kita bicara soal COVID-19 ini, pertanyaan masyarakat seputar COVID-19 ini terus menyeruak begitu seiring dengan isu ini terus menjadi krisis di Indonesia, terutama di Kota Bandung juga. Nah, sebetulnya saya ingin tanyakan terlebih dahulu ke Bu Ai. Bu Ai, sebetulnya apa perbedaan coronavirus dengan COVID-19? Akan saya coba menjawabnya. Coronavirus itu adalah keluarga virus yang menyebabkan penyakit dari hal yang tadinya ringan menjadi semakin berat. Tetapi kalau COVID-19 ini atau COVID-19 itu penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya yang ditemukan di tahun 2019 ini. Jadi masih belum ditemukan. Oke. Jadi artinya berarti COVID-19 ini masih satu family dengan coronavirus gitu. Ya, betul. Cuman yang membedakan antara COVID-19 dengan coronavirus yang memang sudah diidentifikasi itu apa aja? Karena kalau coronavirus itu sudah ditemukan di awal itu seperti dengan kasus-kasus SARS MERS juga. MERS itu sudah ditentukan. Tapi kalau COVID-19 ini masih belum bisa ditentukan. Gitu. Oke. Tapi kalau dari jenisnya sendiri, sebetulnya jenis apa ini sebetulnya COVID-19 ini? Kalau masuk jenisnya itu ini masuk kelompok SARS-CoV-2. Gitu ya, jenis virusnya itu. Jadi gitu. seperti apa virusnya? Virusnya itu masih berukuran kecil, masih berukuran yang sangat kecil, dan ini masih terus diteliti karena memang selama ini masih belum ditemukan di manusia. Oke. Bu Etna, kalau kita bicara soal COVID-19 ini, sebetulnya banyak sekali masyarakat yang sudah tahu, tapi ada juga masyarakat yang memang belum tahu bagaimana sebetulnya penularan daripada COVID-19 ini. Mungkin Bu Etna bisa secara detail menjelaskan kira-kira seperti apa penularannya? Ya, terima kasih Kang. Jadi penularan COVID-19 ini bisa melalui droplet orang yang terkena virus, terkena COVID-19 ini, kemudian orang tersebut batuk dan bersin sembarangan. Oke. Ya. Yang kedua, kontak erat. Ya, tapi tadi disebutkan seperti berjabat tangan, cipika-cipiki, itu juga salah satu penularan. Kemudian menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus. Jadi seperti kita ada di tempat-tempat umum, kita pegang bedanya begitu ya, pegangan eskalator atau lift atau pintu, itu bisa menyebabkan penularan. Sempat kan ada informasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya benda mati tidak bisa menjadi media. Nah, pada dasarnya berarti kalau sudah dijelaskan seperti itu bisa menjadi media juga? Iya. Jadi begini mungkin alurnya. Jadi kalau seseorang batuk atau bersin tidak menutup, kemudian akan droplet itu kemungkinan kan akan apakah mengenai benda yang di depannya menyebar, bisa saja mengenai tangannya atau apa, kemudian dia memegang. Nah, sebaiknya kan kalau batuk atau bersin itu ditutup pakai tisu, atau kalau memang kita udah punya gejala flu, kita memakai masker, atau yang sekarang etika batuk tuh yang memang menggunakan lengan bagian dalam, gitu. Jadi tidak akan menular ke orang lain. Kalau baju sendiri kan nggak apa-apa, terpercik sendiri. Tapi pada dasarnya sebetulnya memang benda mati bisa dijadikan sebagai media, dan apakah bisa berkembang biak dalam media itu atau seperti apa sih, Bu? Sebetulnya bukan berkembang biak. Jadi kalau kita kemungkinan virus itu menempel di misalnya di tangga eskalator itu, kemudian terpegang oleh orang lain itu kemudian memegang lagi temannya, nah itu penyebarannya seperti itu. Oke. Kan sempat saat ini sebetulnya masyarakat sempat mengatakan bahwa virus COVID-19 ini kalau terkena oleh benda sebetulnya tidak akan lama. Sebetulnya faktanya seperti apa? Apakah memang bisa hidup lama dalam ataupun diam dalam satu benda tersebut atau seperti apa, Bu?
Kalau secara teori memang dia tidak bisa hidup lama, apalagi kalau di tempat yang hawanya berhawa panas. Oke. Tapi kalau di mall kan dia hawanya sejuk, kemudian dia menempel di tempat-tempat umum yang suka dipegang oleh masyarakat yang berkunjung. Nah itu kemungkinan menularnya antara satu orang dengan yang lain melalui tangan orang itu megang, orang yang udah terpegang itu kemudian megang lagi temennya, ataukah melalui tasnya. Jadi banyak cara. Banyak cara begitu. Yang jelas berarti masyarakat harus begitu tahu bagaimana penyebarannya gitu ya. Nah, tapi kenapa kemudian COVID-19 ini di Kota Bandung perlu digalakan? Artinya perlu diinformasikan kepada pemirsa, kepada masyarakat Kota Bandung. Mengapa Kota Bandung se-concern itu terhadap COVID-19? Ya. Karena memang kasus COVID-19 ini sudah dinyatakan oleh WHO itu sebagai pandemi gitu ya, sehingga semua harus waspada karena memang penyebarannya itu sangat cepat sekali. Kenapa? Kita memang banyak sekali warga kita, penduduk kita di Indonesia ini, terutama di Kota Bandung dengan jumlah penduduk yang 2,5 juta itu sangat mungkin sekali mendapat penyebaran yang cepat, sehingga memang dengan peringatan dari WHO bahwa ini pandemik, jadi semua harus waspada. Artinya berarti apakah karena memang rumah antar rumah di Kota Bandung ini sangat berdekatan, atau ada hal lain selain daripada 25 juta penduduk di Kota Bandung? Ya, bagiannya itu mungkin iya karena memang kepadatan penduduk, tetapi sekarang ada isu lagi bahwa COVID-19 ini juga sudah mulai lewat udara gitu, tidak hanya droplet gitu. Makanya harus betul-betul diwaspadai oleh seluruh warga masyarakat. Gitu. Lalu sebetulnya apa sih upaya pencegahan yang memang perlu dilakukan oleh masyarakat, kan hingga saat ini masih simpang siur gitu? Jadi gini Kang, tadi kan sudah disebutkan cara penularannya. Untuk pencegahannya, jadi kita bisa melakukan seperti kalau batuk kita menggunakan tisu, kemudian menggunakan lengan bagian dalam, kemudian kita tidak berjabatan tangan, diganti dengan sekarang begini atau salam Sunda gitu ya kalau Bu Cinta salam Islam juga seperti ini sepertinya. Betul, ya. Kemudian mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir dengan 6 langkah menurut WHO. Kemudian melakukan social distancing tadi, tidak bepergian, terus menjaga jarak 1 meter, kemudian tidak mengunjungi tempat yang melibatkan banyak orang, kemudian yang paling penting melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Masyarakat hidup sehat. Ya, betul. Nah, selepas jeda saya akan tanyakan secara detail daripada langkah-langkah tadi untuk Bu Etna menjelaskan kira-kira per detailnya harus seperti apa. Usai jeda tetap bersama kami di iNews Jabar.